yang dites kalau sudah mau cari mentor, mau ikut pemimpin tertentu, kemurnian daripada motivasinya, tujuannya. Banyak pemimpin yang memanipulasi orang untuk suksesnya sendiri, untuk tenarnya sendiri, untuk keuntungannya sendiri. Tapi banyak juga orang yang pure, tanpa maksud memegahkan diri sama sekali. Motifnya murni Tuhan dimuliakan. Yang di-honor adalah pemimpin yang prioritas hidupnya melihat orang-orang yang dipimpinnya terus bertumbuh dewasa, bersinar, menggenapkan destiny mereka di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai membahas 2 Korintus 11, ada 4 hal yang Tuhan ingatkan pada saya. Satu adalah ada satu hal yang Tuhan tidak bisa, ya, Jesus cannot not loving. Jadi Tuhan Yesus itu tidak bisa tidak mengasihi. Karena Tuhan itu hakikinya adalah love. Bukan Tuhan memiliki kasih, tidak. Tuhan adalah kasih. Jadi apapun yang keluar dari Tuhan, itu semua adalah ungkapan kasihnya. Nah, kalau kita di posisi di mana kita menjadi recipients, ya, kita berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan menatap kita, kita menatap Tuhan, maka semua ekspresi Tuhan itu kasih, tidak ada yang lain. Jadi stop worrying, ya. Stop thinking. Berhenti berpikir bahwa tidak ada yang peduli saudara, tidak ada yang mengasihi saudara, atau berpikir tidak secure. Kalau Tuhan mengasihi saudara, apa sih yang dikhawatirkan? Ya. Hanya pertanyaannya apakah kita berdiri menghadap ke Tuhan. Yang kedua, nothing is hidden from Him. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak bisa tidak tahu. Ya. Tuhan itu maha tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Bahkan Alkitab berkata, sebelum kita berdoa pun Tuhan tahu apa yang kita perlukan, yang kita inginkan, yang kita mau ucapkan. Jadi message kedua, stop segala usaha untuk sembunyikan siapa saudara sesungguhnya di hadapan Tuhan. Baik itu dosa, baik itu apapun juga maksud-maksud, motif-motif yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi stop pretending, stop berusaha, habiskan energi untuk hidup palsu, tidak otentik. Ya. Kelihatannya bagus di luar, kelihatannya looks good. Ya. Tinggalkan itu. Sayang energinya, karena Tuhan tahu. Saudara mungkin bisa bohongin orang, tapi tidak bisa bohongin Tuhan. Dan tidak ada gunanya. Jadi stop faking yourself. Yang ketiga, God is on the move. Ini message buat banyak di antara kita yang mungkin kita parkir terlalu lama di rest area. Kita berpikirnya sudah berapa lama kita parkir, tidak bergerak, tidak progres dalam naik ke Gunung Sion, dalam keserupaan dengan Yesus. Mungkin pengetahuan bertambah, mungkin ada mujizat di sana sini, sembuh, ada berkat finansial dan dapat jodoh atau tapi apakah itu progres dalam kita menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita? Jadi pertanyaannya adalah how is your progress? Ya, bagaimana dengan progres kita menuntaskan maksud Tuhan dalam hidup kita? Jadi
Sudah cukup lama berhenti di rest area. Let's move on. Ini waktunya untuk bergerak. Ya. Dan yang keempat, kalau saudara bergerak, selalu bergerak dengan iman. Bergerak yang tidak pakai iman, tidak bisa menyenangkan Tuhan. Ibrani berkata, satu-satunya cara menyenangkan Tuhan, action kita harus based out of faith. Ya, percaya akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi kita bergerak tapi tidak ada imannya, tidak ada unsur imannya, maka tidak bergerak, sama aja jalan di tempat. Kakinya gerak-gerak tapi tidak pindah tempat. Oke. Mari kita masuk dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Sesuatu yang menolong, menemplak ya, saya sendiri dan saya harap bisa menolong saudara juga. Tema kita yang saya ambil dari 2 Korintus 11 adalah bagaimana para pemimpin memegahkan dirinya, mengundang pujian bagi dirinya. Leaders and self-assertion atau self-praise. Bedakannya gimana sih antara orang yang bersaksi dengan tulus atau orang yang mencoba menyampaikan sesuatu supaya orang itu memuji dia secara tersamar gitu ya. Nah, ada 2 topik. Yang pertama adalah tes. Kepemimpinan itu adalah karunia, pemberian. Pertama, pemberian Tuhan. Roma pasal 12 ayat 8 ada namanya karunia kepemimpinan. Tapi yang kedua, kepemimpinan itu adalah pemberian dari orang yang mengikuti saudara. Orang punya hak untuk ikut siapa saja. Kalau mereka ikut saudara, itu menjadikan saudara pemimpin. Kalau semua yang saudara pimpin pergi semua ikut pemimpin lain, saudara bukan pemimpin lagi. Jadi kepemimpinan saudara itu pemberian dari orang yang saudara pimpin. Ya. Nah, saudara memutuskan saudara mau ikut siapa, pemimpin yang mana. Nah, 3 hal pertama yang saya pelajari dari pasal ini, ya. Sebelum saudara memutuskan pemimpin yang mana yang saudara mau ikuti, mau teladani, mau dukung, ya. 3 tes ini penting supaya tidak kecewa di kemudian hari atau tidak tersesat. Ya, orang Korintus ngikut pemimpin yang salah, tersesat. Ya, sampai Paulus harus nulis lebih dari 2 surat ya untuk meluruskan kembali. 3 ujian atau 3 pertanyaan, tes sebelum saudara memutuskan menjadikan si A atau si B pemimpin saudara. Yang pertama, terdapat di 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Ya, saya sengaja taruh seluruh teks karena firman Tuhan itu yang merubah hidup kita. Bukan gagasan saya, bukan topiknya, tetapi firman Tuhannya. Jadi saya bacakan, sebab orang-orang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak mengejutkan karena iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Karena itu tidaklah mengejutkan jika para pelayannya juga menyamar seperti pelayan kebenaran. Ayat 13 sampai 15. Jadi yang pertama, kalau saudara mau ikut pemimpin, baik itu gereja maupun pelayanan, apapun juga, ya. Tes pertama adalah apakah pemimpin itu otentik atau tidak? Apakah dia hidup kudus sesuai firman, baik dia maupun keluarganya. Paulus pertama-tama dia bongkar kepalsuan dari pemimpin Kristus. Jadi, kalau saudara terkagum-kagum misalnya dengan seorang pemimpin yang ngomong di depan umum, khotbah atau pidato atau apa, pinter, ya, menginspirasi, jangan putuskan segera untuk ikut dia. Tapi lihat hidupnya.
Kalau saudara cuman ketemu dengan pemimpin saudara seminggu sekali cuman 1 jam, jaraknya jauh ya di atas mimbar, bisa salah saudara. Ya. Jadi harus lihat hidupnya. Waktu Andreas dan Yohanes pertama kali murid pertama ikut Tuhan Yesus, Yesus tanya, kamu ikut aku untuk cari apa? Kemudian dua orang ini yang dulunya muridnya Yohanes Pembaptis bilang, Tuhan, Rabi, Tuhan tinggal di mana? Pertanyaan dijawab pertanyaan, Tuhan tinggal di mana? Yesus bilang, ayo ikut, tinggal sama aku. Supaya mereka bisa mendasarkan pengikutan akan Yesusnya bukan dasarnya khotbahnya Yesus, bukan dasarnya omongannya orang lain, dasarnya mereka lihat cara Yesus hidup sehari-hari. Ya. Nah, saya kenal, ketemu banyak pemimpin hebat di atas mimbar, menginspirasi, pinter, saya kagum. Tapi beberapa di antaranya kemudian semakin saya dekat, semakin saya kenal, semakin saya tidak pengen dekat. Karena hidupnya yang dihidupi tiap hari beda dengan hidupnya di atas mimbar. Tapi ada orang-orang tertentu, ya khususnya mentor-mentor yang saya pilih. Saya punya 5 mentor. Semakin saya tahu hidupnya di Roma, hubungan dengan istrinya, dengan anaknya, semakin saya pengen dekat sama dia. Pengen belajar, pengen dekat. Jadi yang pertama dites, cari mentor, cari pemimpin, ya. Apakah otentik? Hidupnya kudus sesuai firman. Dia, keluarganya, atau cuman kelihatan bagus di luar dari jarak jauh saja. Tes nomor 1, apakah otentik pemimpin ini? Hidup kudus, ya, sesuai firman Tuhan. Di rumah sama dengan di mimbar. Yang kedua, saya ambil di dalam ayat 19-20. Sebab kamu begitu bijaksana sehingga dengan senang hati kamu bersabar terhadap orang-orang bodoh. Kamu bersabar jika ada orang yang memperhamba kamu, menelan kamu, mengambil keuntungan atas kamu, meninggikan dirinya, atau menampar wajahmu. Jadi yang kedua, yang dites, kalau sudah mau cari mentor, mau ikut pemimpin tertentu, ya saya ingin ikut pendeta ini atau pemimpin itu, dites kemurnian daripada motivasinya, tujuannya. Ya. Banyak pemimpin yang motivasinya seperti yang diungkap oleh Paulus, ya, memanipulasi orang untuk suksesnya sendiri, untuk tenarnya sendiri, untuk keuntungannya sendiri. Jadi pertanyaannya, bagaimana dia berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya? Apakah dengan ketulusan hati atau ada udang di balik batu, ada maksud tersembunyi, memanipulasi orang untuk suksesnya sendiri. Ya. Jadi kita harus lihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Motifnya tulus atau tidak. Kita memang tidak bisa judge hati orang. Tapi kalau kita ngamati orang-orang yang pernah dekat dengan dia selama berapa tahun terakhir, apakah mereka merasa diberdayakan atau diperdayai? Ya. Motifnya murni apa tidak? Yang ketiga, saya ambil dari ayat keempat. Sebab kamu sabar saja ketika seseorang datang dan memberitakan tentang Yesus yang lain, yang berbeda dengan yang kami beritakan. Atau ketika kamu menerima roh yang berbeda, yang belum pernah kamu terima. Atau Injil lain yang belum pernah kamu terima. Yang ketiga, tesnya adalah apakah pengajarannya itu sehat, ya, Injil Kristus, pengajaran yang murni dari firman Tuhan. Atau ya seperti pengajar-pengajar palsu di Korintus ini mengajarkan Injil yang lain. Injil yang enak, yang gampang, yang tidak ada harganya, tidak ada pengorbanannya, tidak ada salibnya. Injil yang nikmati hal-hal dunia. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ajaran ini adalah berdasarkan firman Tuhan?
Injil Kristus. Ya kita lihat siapa yang dimuliakan, siapa yang disenangkan. Dan ketiga, saya ingin ulangi sekali lagi, saudara perlu belajar firman tiap hari. Ya, tidak hanya ini akan menolong saudara selamat sampai akhir, ya. Saudara tidak bisa salahkan pendetamu atau orang lain kalau engkau hanya mengandalkan khotbah-khotbah saja, ya, khotbah di YouTube, khotbah pendeta. Nanti sudah salah jalan, sudah bilang Tuhan yang salah, pendetaku salah, yang ngajari khotbahnya salah, ini dan itu. Tuhan bilang firman ada, ya, berapa banyak Alkitab di rumah saudara. Baca sekali, dua kali, tiga kali. Kemarin ada orang yang sudah baca 56 kali, ketemu orang baca 56 kali baca firman Tuhan dari depan sampai belakang. Jadi baca firman. Dan Alkitab berjanji di Mazmur pasal 1, kalau kita merenungkan firman siang dan malam, kita seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai. Semua yang dibuat, yang kita buat akan berhasil. Jadi invest di mana? Invest di firman. Jangan cuma sekali lagi mengandalkan khotbah atau YouTube atau langsung. Baca firman, baca firman, baca firman. Topik yang kedua, bagaimana membedakan apakah kesaksian kita itu pure, murni memuliakan Allah, atau ada maksud-maksud yang kita tidak sadar tersembunyi, kita ingin dipuji wah orang ini hebat, ya ngalami Tuhan, imannya kuat, dan segala macam. Jadi bagaimana kita tahu, ya kadang-kadang kita itu tergoda banyak self-assertion-nya itu ada. Ya, ingin dipuji, ingin bisa membanggakan diri. Nah, ada 4 hal yang saya pelajari dari pasal 11 ini. Yang pertama, 2 Korintus 11 ayat 21-22. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam segala hal semacam itu kami terlalu lemah. Tapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dengan kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Ya, Tuhan tegur orang-orang Korintus, ya pemimpin-pemimpin, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, dan juga saya ditegur Tuhan. Ya, beberapa pemimpin ya memegahkan diri atas identitas sosialnya, ya merasa suku bangsanya lebih hebat dari suku bangsa yang lain, nasionalisme kebangsaannya, bangsa Indonesia lebih hebat dari bangsa yang lain, atau komunitasnya, gerejanya ya lebih hebat dari gereja lain, atau kelompoknya, kelompok selnya, kelompok Bible studinya lebih hebat daripada yang lain, istimewa. Hati-hati. Ya, ini dosanya orang pemimpin-pemimpin di Korintus, memegahkan diri berdasarkan identitas sosialnya. Jadi bukan hal baru. Hari ini juga ada banyak ya nasionalisme yang kelewatan, ya rasial yang kelewatan, doktrin gereja yang kelewatan, merasa lebih hebat daripada yang lain. Bermegah atas komunitas, gereja atau kelompok manusia atau bangsa atau suku bangsa manapun yang merasa lebih disayang Tuhan, lebih hebat. Hati-hati. Ya, ini banyak terjadi di Korintus dan hari ini juga tidak sedikit yang terjadi. Yang kedua, di 2 Korintus 11 ayat 22. Apakah mereka keturunan Abraham? Ya, karena banyak pemimpin ini mengklaim kepada orang Korintus, oh kami ini keturunan Abraham langsung. Gitu. Paulus bilang, aku juga keturunan Abraham. Beberapa pemimpin ya, di Korintus maupun di kita hari ini memegahkan diri karena koneksi dengan figur yang penting. Ya. Jadi, oh kita nih ada koneksi sama Abraham. Saudara mungkin perkenalan, ya, oh saya kenal si A, si B,
hamba Tuhan hebat atau pejabat hebat, membanggakan diri, memegahkan diri berdasarkan koneksi kita. Kita mau orang berpikir kita ini hebat karena kenalannya hebat-hebat. Ya. Dan kedua, kenapa dikaitkan dengan Abraham? Karena Abraham itu dikaitkan dengan janji, janji Tuhan untuk masa depan Israel. Jadi kadang-kadang ada orang yang memegahkan diri berdasarkan janji yang dia terima. Saya pernah dengar orang kesaksian, orang khotbah yang ya dulu Tuhan pernah berjanji, janji masa lalu membuat kita menaruh diri kita seakan kita lebih istimewa daripada yang lain. Bermegah atas janji Tuhan. Ini yang dikerjakan pemimpin-pemimpin di Korintus. Yang ketiga, saya ambil dari ayat 23. Apakah mereka melayani Kristus? Aku lebih-lebih lagi, kata Paulus. Aku berkata-kata seperti orang gila. Jerih payahku jauh lebih banyak dari mereka. Beberapa pemimpin memegahkan diri oleh apa? Oleh kerja kerasnya. Ya. Dan pencapaian yang mereka hasilkan. Ceritakan keberhasilannya, suksesnya, kerja kerasnya. Memegahkan diri. Ya. Tadi pertanyaannya, gimana kita bedakan ya? Setiap kali kita berkata-kata, siapapun itu, kita mengeluarkan air atau roh. Ya. Orang bisa nangkep roh yang keluar pada saat kita ngomong itu pure. Ya, untuk kemuliaan Tuhan atau kita memegahkan diri, pamer. Ya. Dan ada pemimpin yang pamer kerja kerasnya, pencapaiannya. Yang keempat, ayat 23 sampai 27. Lebih sering di dalam penjara, didera luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesah orang Yahudi, tiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut, banyak berjerih lelah, bekerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Beberapa pemimpin waktu itu di Korintus, hari ini juga ada, saya pernah tahu, memegahkan diri karena banyaknya pengorbanan, banyaknya memberi, berkorban, itu uang, itu penderitaan, ya, kesengsaraan demi Tuhan. Banyak persembahan materi yang mereka berikan, serta pengalaman-pengalaman mereka yang spektakuler di masa lalu. Menderita buat Tuhan, berkorban kayak kita ini memiutangi Tuhan. Jadi ini bukan hal baru, hari ini saya saksikan semua ini. Di zaman Korintus itu yang dihadapi oleh Paulus. Memegahkan diri. Jadi kadang-kadang ini kayak musuh tersembunyi. Ya, motifnya gimana? Tuhan lihat hati. Ya, kadang kita tidak sadar, kadang kita sadar. Kita ingin dapat pengakuan lebih melalui statement kita saat khotbah kesaksian. Tanpa sadar, kita kepengen diakui lebih dengan 4 hal tadi. Ya, memegahkan diri. Tapi banyak juga orang yang pure, yang murni. Ya, menyampaikan semua hal ini tanpa maksud memegahkan diri sama sekali. Motifnya murni Tuhan dimuliakan. Jadi kalau saudara murni jangan kecil hati, tapi terus periksa hati, ya. Tolong minta mentor saudara periksa hati yang kamu rasakan keluar dari mulutku ini, roh aliran air hidup atau air yang mematikan busuk karena memegahkan diri sendiri. Dulu waktu ayah saya, papa saya belum bertobat, ya, saya masih kecil. Ada 3 ayat firman Tuhan karena dia sempat mengagumi Gandhi, ya. Jadi dia pelajari juga tentang khotbah di bukit, ya. Ada 3 hal yang saya tidak pernah lupa. Dia tidak nyebutkan ayatnya di mana, tetapi setelah saya bertobat saya ketemu ayatnya. Dia selalu bilang sejak kita kecil, kalau tangan kananmu beri, jangan sampai tangan kirimu tahu. Dia tidak pernah bilang ini ungkapannya siapa, tapi diajari kita. Yang kedua, dia ungkapkan kalau apapun yang kamu ingin orang lain buat kepadamu, perbuatlah itu untuk orang lain.
Nah, kemudian saya tahu ini di Matius 7:12. Tetapi dulu waktu saya masih kecil, ayah saya yang tidak ke gereja, yang belum bertobat, dia ungkapkan terus berkali-kali. Dan yang ketiga, dia selalu bilang, jangan terlalu banyak ngomong tentang dirimu sendiri. Ya, kamu pikir orang lain senang, ya. Karena kita kalau ngomong di sini cenderung akan memegahkan diri. Jangan muji diri. Alkitab bilang, ya, kalau ada pujian biar mulutnya orang lain yang muji. Jangan puji diri sendiri. Dan saya lihat ini semua dasarnya di firman Tuhan, di khotbah di bukit ada, di Amsal ada. Ini perkataannya Zirodin, dia bilang orang yang membanggakan diri ya oleh karena suksesnya atau hebatnya dirinya, people who boast about how successful they are, how awesome their life is, ya, sesungguhnya sedang menampilkan rasa tidak aman mereka. Ya, jadi ini perlu cek motivasi tentunya apa yang terjadi. Pertanyaan refleksi. Ya, sama seperti para pemimpin di Korintus 2000 tahun yang lalu yang ditegur oleh Paulus satu kali atau lebih secara terencana, sengaja atau tidak sengaja. Saya juga tidak kebal. Saya ya beberapa kali, ya mungkin banyak kali tanpa sadar memegahkan diri dengan hal-hal yang salah duniawi yang tadi empat hal tadi. Ya, nah, bagaimana dengan saudara? Ya. Kita perlu bertobat ya. Sementara saudara dan saya bertobat memegahkan diri karena kita memegahkan diri itu artinya kita bangun nama buat diri sendiri, bukan buat Tuhan kayak orang di Babel di Kejadian 11. Mari kita ya saling ngaku dan saling berbagi dengan yang lain. Hal-hal duniawi apa yang paling sering saudara banggakan atau secara tersamar saudara ucapkan untuk mendatangkan pujian atau penghargaan lebih buat diri sendiri. Saya mau tutup dengan satu topik lagi yang saya pelajari dari 2 Korintus 11. Ya. Jadi ini tadi saya sebutkan ayatnya yang saya diingatkan dengan apa yang papa saya, ayah saya sampaikan, dikatakan ternyata dalam Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Topik terakhir adalah give honor where honor is due. Jadi berikan hormat kepada pemimpin yang layak dihormati. Paulus berkata, harusnya hormat itu tidak berdasarkan kefasihan. Dia bilang, aku kalau dibanding yang aku ngaku pemimpin yang lain, aku tidak sepandai mereka berkhotbahnya. Tidak sefasih mereka. Ada orang-orang tertentu yang kadang saya kagum lihat kok bisa milih kata-katanya, ya, cara ngomongnya bisa bagus. Paulus bilang aku bukan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghormati, kita bisa ngagumi orang yang fasih, tapi hormat bukan berdasarkan kefasihan. Hormat bukan karena posisi. Ya. Nah, pemimpin seperti apa yang patut menerima hormat kita? Honor, ya, bukan sekedar respect, tapi honor, ya, yang kita honor dalam hidup kita. Jangan sampai kita salah memberi honor kepada pemimpin yang keliru. Yang pertama, 2 Korintus 11 ayat 29. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Kata Paulus. Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah, saya ingin saudara refleks sebagai pemimpin. Apakah saudara punya hati seorang gembala? Rasa empati yang dalam dan sungguh. Orang yang saudara pimpin, ya, entah itu di cell group, entah itu di mentoring, di gereja, di pelayanan. Bisakah kita ngomong seperti Paulus? Karena honor ya ditujukan kepada pemimpin yang
punya pastoral heart seperti dia berkata, kalau ada di antara kalian yang lemah, tidakkah aku juga merasa lemah? Jika ada yang tersandung, ya, tidakkah aku hancur oleh duka cita? Empati yang dalam. Ya, ambil waktu renungkan, saudara, terakhir kali kapan? Ya, hatimu hancur karena orang yang saudara pimpin mandek, jatuh, tersandung. Kapan terakhir kali hatimu lemah, sakit karena lihat orang-orang saudara pimpin lemah dan sakit? Nomor satu, honor goes to pastoral heart, true empathy, hati gembala. Nah, yang kedua, 2 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dari orang-orang Yahudi sebanyak 5 kali aku telah menerima 40 kurang satu cambukan. 3 kali aku dipukul dengan rotan, 1 kali dilempari batu, 3 kali aku berada di kapal karam, 1 malam, dan 1 hari aku diseret ombak di laut. Yang kedua, yang perlu menerima honor adalah pemimpin-pemimpin yang mikul salib Kristus. Ya, bukan pemimpin yang cari gampangnya, cari enaknya, cari cepatnya, tapi tidak mikul salib. Ya. Banyak orang baik di dunia. Yang membedakan apakah dia pikul salib Kristus atau tidak. Ya. Pemimpin yang patut menerima honor, ya, dia tidak harus, tapi dia memilih karena merasa berhutang pada Tuhan Yesus. Hidup ini anugerah, dia mau pikul salib. Ya, banyak orang pilih tidak pikul salib, ya, hidup enak, tidak ada tantangan, nyaman semua. Tapi pemimpin yang honored, yang dihormati, ya, yang menerima honored adalah pemimpin yang choose to bear the cross, memilih untuk memikul salib Kristus. Demi yang lain, demi Tuhan, menerima atau pikul salib Kristus. How about your life? Hidup saudara dan hidup saya. Kita punya pilihan. Kalau boleh milih, apakah milih hidup enak ataukah milih pikul salib Kristus? Ya, dicambuk, dianiaya demi Tuhan, demi orang lain. Yang ketiga di 2 Korintus 11 ayat 9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Jadi yang nomor 3, pemimpin yang dihormati adalah pemimpin bukan untuk mencari keuntungan dari orang Korintus. Dia punya hati seorang ayah yang tidak ingin mengambil keuntungan dari anaknya. Justru sebisanya meringankan beban dari anaknya. Kepemimpinan hamba, kebapaan, fatherhood, berusaha keras agar tidak membebani orang-orang yang dipimpinnya. Bukan memanfaatkan mereka. Ya. Bukan cari enak melalui supaya mereka yang kerja, tetapi justru refrain, menambahkan beban dalam hidup orang Korintus. Nomor 3, pilar nomor 3, honor pemimpin yang punya hati ayah seperti ini. Ya, hati seorang bapak, melayani sebagai hamba. Yang keempat, di dalam ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Yang di honor pilar nomor 4 adalah pemimpin yang passionnya yang paling besar. Prioritas hidupnya melihat orang-orang yang dipimpinnya terus bertumbuh dewasa, bersinar, menggenapkan destiny mereka di dalam Tuhan. Ya, passionnya, prioritas utamanya bukan dirinya, tetapi orang yang dipimpinnya. Ya, doanya tiap hari, keinginannya tiap hari, orang yang dipimpinnya, ya, menjadi bertumbuh dewasa, bersinar, menggenapkan destiny panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Be the best they can be in God. Jadi 4 pilar ini adalah menurut 2 Korintus pemimpin-pemimpin yang layak, yang patut menerima honor.
dalam kehidupan kita. Refleksi untuk weekend ini, ambil waktu teduh bersama Roh Kudus dan bawa jurnal pribadi saudara. Ya, barang 1 jam, 30 menit, 45 menit, atau lebih. Daftar dari para pemimpin saudara di masa lalu, di masa kini yang sudah mendemonstrasikan 4 pilar kehormatan ini, honored ini. Ya, mulai dari yang servant leadership, ya, 4 pilar ini. Ditulis siapa aja pemimpin yang where the honors due, di mana dia layak untuk menerima honor. Kemudian setelah ada listnya, doakan secara khusus weekend ini, orang-orang ini. Ya, tahu kebutuhannya apa, enggak tahu tantangan yang dihadapi apa, tapi doakan Tuhan Roh Kudus akan memberitahu saudara apa yang untuk didoakan. Kemudian, ya, kalau Tuhan gerakkan, lakukan sesuatu to honor him or her. Ya, lakukan sesuatu untuk honor him or her. Jadi, that leader could be your parents, bisa juga orang tua saudara atau siapapun juga. But take time this weekend. Ya, give honors where honors is due. Berikan honor kepada pemimpin yang layak untuk menerimanya berdasarkan 4 pilar di 2 Korintus 11.